antara mereka yang murtad karena benci pada agama yang dipeluknya setelah mereka masuk ke dalamnya? Kamu menjawab, tidak. Begitulah iman, apabila ia telah mendarah daging sampai ke jantung hati. Saya tanyakan, adakah ia melanggar janji? Kamu jawab, tidak. Begitu juga semua rasul yang terdahulu, mereka tidak suka melanggar janji. Saya tanyakan, apakah yang disuruhkannya kepada kamu sekalian? Kamu jawab, dia menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang mempersekutukannya. Dilarangnya pula menyembah berhala, disuruhnya menegakkan sholat, berlaku jujur dan sopan, teguh hati. Jika yang kamu terangkan itu betul semua, niscaya dia akan berpijak di kedua telapak kakiku. Niscaya dia akan berpijak di kedua telapak kaki ini. Sesungguhnya aku tahu bahwa dia akan lahir. Tetapi aku tidak mengira bahwa dia akan lahir di antara kamu sekalian. Sekiranya aku yakin akan dapat bertemu dengannya, walaupun dengan susah payah, aku akan berusaha datang untuk menemuinya. Kalau aku telah berada di dekatnya, akan kucuci kedua telapak kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian kitab Fathul Bari, karya ulama besar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada hadis yang ketujuh dari kitab Fathul Bari. Abu Sufyan mengabarkan bahwa Hercules menyuruh dia datang ke Syam bersama kafilah saudagar Quraisy. Waktu itu Rasulullah SAW sedang dalam perjanjian damai dengan Abu Sufyan dan dengan orang-orang Quraisy. Mereka datang menghadap Hercules di Ilya, terus masuk ke dalam majelisnya di hadapan oleh pembesar-pembesar Romawi. Kemudian Hercules memanggil orang-orang Quraisy itu beserta juru bahasanya. Hercules berkata, siapa di antara Anda yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan laki-laki yang mengaku sebagai nabi itu? Abu Sufyan menjawab, saya keluarga terdekatnya. Kemudian Hercules berkata kepada juru bicaranya, suruh dia mendekat kepadaku dan suruh pula para sahabatnya duduk di belakangnya. Kemudian dia berkata kepada juru bicaranya, katakan kepada mereka aku akan bertanya kepada Abu Sufyan. Jika dia berdusta, suruhlah mereka mengatakan bahwa dia berdusta. Kata Abu Sufyan, demi Allah, jika tidaklah aku takut akan mendapat malu karena aku dikatakan pendusta, niscaya maulah aku berdusta. Jadi ini perkataan Abu Sufyan. Jadi kata dia, demi Allah, demi Tuhan, jika tidaklah aku takut akan mendapat malu karena aku dikatakan pendusta, niscaya maulah aku berdusta. Pertanyaan pertama dari Hercules, bagaimana garis nasabnya di kalanganmu, laki-laki itu? Maka kemudian Abu Sufyan menjawab, dia turunan bangsawan dari kalangan kami. Hercules berkata lagi, pernahkah orang lain sebelumnya mengatakan apa yang dikatakannya? Jawab Abu Sufyan, tidak. Kemudian Hercules berkata, adakah di antara nenek moyangnya yang menjadi raja? Jawab Abu Sufyan, tidak. Kemudian Hercules berkata lagi, apakah pengikutnya terdiri dari orang-orang mulia ataukah orang-orang biasa? Abu Sufyan menjawab, hanya terdiri dari orang-orang biasa. Kemudian Hercules berkata lagi, apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Abu Sufyan menjawab, bahkan selalu bertambah. Hercules berkata kembali, adakah di antara mereka yang murtad karena mereka benci kepada agama yang dipeluknya? Maka Abu Sufyan menjawab, tidak. Hercules melanjutkan pertanyaannya, apakah kamu menaruh curiga kepadanya dia berdusta sebelum dia mengumandangkan ucapan yang diucapkannya sekarang? Abu Sufyan menjawab, tidak. Hercules melanjutkan pertanyaan, pernahkah dia melanggar janji? Jawab Abu Sufyan, tidak, dan sekarang kami sedang dalam perjanjian damai dengan dia. Kami tidak tahu apakah yang akan diperbuatnya dengan perjanjian itu.
Kata Abu Sufyan menambahkan, tidak dapat aku menambahkan kalimat lain sedikit pun selain kalimat itu. Hercules kemudian melanjutkan, pernahkah kamu berperang dengannya? Jawab Abu Sufyan, pernah. Hercules melanjutkan, bagaimana peperanganmu itu? Abu Sufyan menjawab, kami kalah dan menang silih berganti. Jadi kami kalah dan menang silih berganti. Dikalahkannya kami dan kami kalahkan pula dia. Hercules melanjutkan, apakah yang diperintahkannya kepada kamu sekalian? Jawab Abu Sufyan, dia menyuruh kami menyembah Allah semata dan jangan mempersekutukannya. Tinggalkan apa yang diajarkan nenek moyang kami. Disuruhnya kami menegakkan sholat, berlaku jujur, sopan, teguh hati, dan mempererat persaudaraan. Kemudian Hercules melanjutkan, katakan kepadanya. Artinya katakan kepada Abu Sufyan, saya tanyakan kepadamu tentang turunannya Muhammad. Kamu jawab dia bangsawan yang tinggi. Begitulah Rasulullah, Rasul yang terdahulu. Begitulah Rasul-Rasul yang terdahulu. Diutus dari kalangan bangsa tinggi kaumnya. Hercules melanjutkan, adakah salah seorang di antara kamu yang pernah mengumandangkan ucapan sebagaimana diucapkannya sekarang? Jawabmu, tidak. Hercules, kalau ada seorang yang pernah mengumandangkan ucapan yang diucapkan sekarang, niscaya aku akan katakan, dia meniru-niru ucapan yang diucapkan orang dahulu itu. Saya tanyakan, kata Hercules, adakah di antara nenek moyang yang jadi raja? Maka kamu menjawab tidak ada. Lalu Hercules, kalau ada di antara nenek moyang yang menjadi raja, niscaya aku katakan, dia hendak menuntut kembali kerajaan nenek moyang. Kemudian Hercules melanjutkan, aku bertanya kepada kamu, wahai Abu Sufyan, adakah kamu menaruh curiga kepadanya bahwa ia dusta sebelum ia mengucapkan apa yang diucapkannya sekarang? Kamu menjawab tidak. Maka kemudian Hercules berkata, saya yakin dia tidak berbohong kepada manusia apalagi kepada Allah. Hercules kemudian melanjutkan, apakah pengikutnya terdiri dari orang-orang mulia atau orang-orang yang biasa? Kamu menjawab, orang baik, orang biasa. Memang mereka jualah yang menjadi pengikut Rasul-Rasul. Hercules melanjutkan, apakah pengikutnya makin bertambah atau berkurang? Dan Abu Sufyan menjawab, kamu menjawab, mereka bertambah banyak. Begitulah halnya iman yang sempurna. Hercules, adakah di antara mereka yang murtad karena benci kepada agama yang dipeluknya setelah mereka masuk ke dalamnya? Kamu menjawab tidak. Begitulah iman, apabila ia telah mendarah daging sampai ke jantung hati. Saya tanyakan, adakah ia melanggar janji? Kamu jawab, tidak. Begitu juga semua Rasul yang terdahulu. Mereka tidak suka melanggar janji. Saya tanyakan, apakah yang disuruhkannya kepada kamu sekalian? Kamu jawab, ia menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang mempersekutukannya. Dilarangnya pula menyembah berhala. Disuruhnya menegakkan sholat, berlaku jujur dan sopan, teguh hati. Jika yang kamu terangkan itu betul semua, niscaya dia akan berpijak di kedua telapak kakiku. Niscaya dia akan berpijak di kedua telapak kaki ini. Sesungguhnya aku tahu bahwa dia akan lahir. Tetapi aku tidak mengira bahwa dia akan lahir di antara kamu sekalian. Sekiranya aku yakin akan dapat bertemu dengannya, walaupun dengan susah payah, aku akan berusaha datang untuk menemuinya. Kalau aku telah berada di dekatnya, akan kucuci kedua telapak kakinya. Lalu kemudian Hercules meminta surat Rasulullah SAW yang diantarkan oleh Dihya. Kemudian Hercules membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdullah wa rasuluhu ila Hiraqla azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal 'ariyyin. Fa inna 'alaika isma al-arisiyin. Wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Hercules, Kaisar Romawi.
kesejahteraan kiranya untuk orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian sesungguhnya saya mengajak Anda memenuhi panggilan Islam. Masuklah Islam, pasti Anda akan selamat. Dan Allah akan memberi pahala kepada Anda 2 kali lipat. Tetapi jika Anda enggan, niscaya Anda akan memikul dosa seluruh rakyat. Hai ahli kitab, marilah kita bersatu dalam satu kalimat, satu prinsip yang sama antara kita, yaitu supaya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Apabila Anda enggan menuruti ajakan ini, akuilah bahwa kami ini Muslim. Kata Abu Sufyan, ketika ia mengucapkan perkataannya dan membaca surat itu, ruangan menjadi heboh dan hiruk-pikuk. Dan kami disuruh keluar. Maka aku berkata kepada kawan-kawan, sungguh anak Abu Kabsyah telah membuat masalah besar, sehingga raja bangsa kulit kuning itu pun takut kepadanya. Tapi aku yakin Muhammad pasti menang, sehingga karenanya Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku. Ibnu Nawfur, pembesar negeri Ilyas, sahabat Hercules dan uskup Nasrani di Syam menceritakan, ketika Hercules datang ke Ilya, ternyata pikirannya sedang kacau. Oleh sebab itu banyak di antara para pendeta yang berkata, kami sangat heran melihat sikap Anda. Selanjutnya Ibnu Nawfur berkata, Hercules adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya pada suatu malam ketika melihat Raja Khitan muncul. Siapakah di antara umat ini yang telah dikhitan? Jawab para pendeta, yang dikhitan hanyalah orang Yahudi. Tapi Anda jangan risau dengan mereka. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri itu dibunuh. Pada suatu ketika dihadapkan kepada Hercules, seorang utusan Raja Bani Ghassan, untuk menceritakan perihal Rasulullah. Setelah selesai bercerita, Hercules memerintahkan agar dia diperiksa, apakah dia dikhitan atau tidak. Setelah diperiksa ternyata memang dia dikhitan, lalu diberitahukan kepada Hercules. Kemudian Hercules bertanya kepada orang itu tentang orang-orang Arab lainnya. Apakah mereka dikhitan atau tidak? Jawabnya, orang-orang Arab semua jadi khitan. Hercules berkata, inilah raja umat. Sesungguhnya dia telah lahir. Kemudian Hercules berkirim surat kepada seorang sahabatnya yang ilmunya setaraf dengannya. Kemudian Hercules menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Sementara itu ia meneruskan perjalanannya ke negeri Hamas. Tetapi sebelum dia sampai di Hamas, balasan surat dari sahabatnya telah tiba terlebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Hercules bahwa Muhammad telah lahir dan beliau memang seorang nabi. Hercules mengundang para pembesar Romawi supaya datang ke tempatnya di Hamas. Setelah semuanya hadir, Hercules memerintahkan supaya mengunci setiap pintu. Kemudian berkata, wahai bangsa Romawi, maukah kamu semua mendapat kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalaulah mau, akuilah Muhammad adalah seorang nabi. Mendengar ucapan itu mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan demikian, Hercules menjadi putus harapan untuk mengajak mereka beriman. Lalu ia memerintahkan supaya mereka kembali ke tempat mereka masing-masing seraya berkata, sesungguhnya saya mengucapkan perkataan ini hanya sekedar menguji keteguhan hati Anda semua. Kini saya melihat keteguhan itu. Lalu mereka sujud di hadapan Hercules dan mereka senang kepadanya. Demikian akhir kisah Hercules. Inilah keterangan hadis yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan hadis di atas. Abu Sufyan bernama Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdushan bin Abdi Manaf. Jadi nama aslinya itu adalah Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdusham bin Abdi Manaf. Hercules adalah raja Romawi yang bergelar kaisar seperti gelar Kisra bagi raja Persia. Kemudian fi raqbin, beberapa pasukan kata raqb adalah bentuk jari kata raqibun, yaitu penunggang kuda yang jumlahnya 10 orang atau lebih. Maksud mengutus kepada Abu Sufyan di sini adalah mengutus kepadanya ketika dia bersama rombongannya. Abu Sufyan adalah pimpinan rombongan yang berjumlah sekitar 30 orang, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Iqlil. Sedangkan menurut Ibnu Sakan, jumlahnya sekitar 20 orang termasuk di dalamnya Mughirah bin Syu'bah. Akan tetapi ada perselisihan, karena ada yang mengatakan Mughirah sudah masuk Islam, atau mungkin saja ketika kembali di Raja Hercules, Mughirah baru masuk Islam.
Dalam riwayat Ibnu Ishaq pada bab Al-Amwal, dari riwayat Abu Ubaidah, dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, Rasulullah mengirim surat kepada Kisra dan Kaisar. Ketika Kaisar membaca surat Nabi, dia berkata, tulisan seperti ini tidak pernah aku baca. Kemudian ia memanggil Abu Sufyan bin Harb dan Mughirah bin Syu'bah untuk menanyakan tentang Rasulullah. Kemudian fil muddati, pada masa, artinya pada masa Hudaibiyah. Penjelasannya secara panjang lebar pada bab Al-Maghazi. Kemudian ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah yang berlangsung selama 10 tahun, sebagaimana dalam buku-buku sejarah. Sedangkan Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Umar selama 4 tahun. Begitu juga Hakim dalam kitabnya Mustadrak. Tetapi pendapat pertama yang 10 tahun lebih masyhur. Di Ilia ada yang mengatakan artinya adalah Baitullah. Dalam kitab Jihad, karangan Bukhari dikatakan, ketika Hercules mendapat kemenangan dari Raja Kisra, beliau berjalan dari kota Hamas, Syria ke kota Ilia, Palestina. Jadi beliau berjalan dari kota Hamas, Syria ke kota Ilia, Palestina, sebagai tanda syukur kepada Allah. Ibnu Ishaq menambahkan bahwa ketika beliau berjalan di hamparan karpet sepanjang perjalanan yang diberi hiasan dan wangi-wangian, dalam riwayat Tabari dikatakan Raja Kisra mengirim pasukannya untuk memerangi Romawi, maka hancurlah seluruh negeri Romawi. Kemudian Raja Kisra menginginkan panglima perangnya yang bernama Syahrab Raji, diganti oleh Faruhan, serta memerintahkan untuk membunuh Syahrab Raji. Maka Syahrab Raji bergabung dengan Hercules, yang akhirnya Hercules kembali mendapat menaklukkan pasukan Persia. Maka Hercules berjalan kaki ke Masjidil Aqsa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'ahum. Jadi fada'ahum fi majlisihi. Raja Hercules memanggil mereka ke majelisnya. Artinya mereka dipanggil ke hadapan Raja Hercules. Dalam kitab Al-Jihad dikatakan, kami masuk ke tempat Hercules ketika itu dia sedang duduk di singgasananya dengan memakai mahkota raja. Kemudian Udhama'u, pembesar-pembesar. Udhama'u, pembesar-pembesar. Dalam riwayat Ibnu Sakan dikatakan, kami masuk ke hadapan Raja Hercules. Dan di sampingnya berdiri pembesar Konstantinopel, pendeta-pendeta dan Romawi dari keturunan Ais bin Ishak bin Ibrahim. Di samping itu ada juga pembesar bangsa Arab dari Tanuh, Bahra, Salih, dan Ghasan. Mereka semua penduduk Syam. Tsumma da'ahum wa da'a bitarjumani. Kemudian Hercules memanggil rombongan Abu Sufyan dan para penerjemah kerajaan untuk berkumpul di tempatnya. Faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadar rajuli. Hercules berkata, siapa di antara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan laki-laki berkebangsa Arab yang engkau sebagai nabi? Fakultu ana aqrabuhum nasaba. Aku berkata, yakni Abu Sufyan, aku adalah orang yang paling dekat dengannya nasabnya. Dalam riwayat Ibnu Syakan, mereka mengatakan, dia adalah orang yang paling dekat nasabnya karena dia adalah sepupunya. Abu Sufyan memang mempunyai garis keturunan yang dekat dengan Rasulullah SAW karena dia berasal dari Bani Abdi Manaf. Imam Bukhari menerangkan dalam kitab Al-Jihad, Hercules berkata, apa hubungan kamu dengannya? Aku berkata, kata Abu Sufyan, dia anak pamanku dan tidak ada dalam rombongan ini yang berasal dari Bani Abdi Manaf kecuali aku. Abdi Manaf adalah kakek keempat dari Nabi SAW dan Abu Sufyan. Dia mengatakan Muhammad sebagai anak pamannya atau sepupunya karena keduanya bersama-sama cucu dari Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Ami Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Jadi ini ya. Jadi sama-sama cucu dari Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abi Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Ya, Hercules menanyakan orang yang lebih dekat nasabnya karena orang itu pasti lebih mengetahui tentang kepribadian Rasulullah SAW. Faj'aluhum inda dhahri. Mereka diperintahkan untuk berdiri di belakang Abu Sufyan dengan tujuan agar Abu Sufyan merasa malu apabila berkata bohong. Wallahi laulal haya'u. Kemudian siruna alayya. Demi Tuhan, kalau bukan karena malu yang mencegahku untuk berbohong, maka aku akan berbohong kepadanya. Dari ucapan ini terlihat bagaimana mereka sangat tidak senang dengan kebohongan, baik itu menurut ajaran atau kebiasaan mereka. Lapad kemudian dikatakan yu'assiru, yang digunakan bukan lapad yakdzibu, menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak berbohong, walaupun mereka bermusuhan dengan Nabi SAW. Ketidakbohongan mereka disebabkan rasa malu, karena apabila Abu Sufyan berbohong, maka orang-orang yang hadir akan menamakannya pembohong. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, Abu Sufyan berkata,
Demi Tuhan, sekiranya aku berbohong, jangan biarkan aku. Aku adalah orang terhormat yang tidak senang dengan kebohongan. Karena aku tahu, apabila aku berbohong, mereka akan meyakini dan membicarakan bahwa aku adalah pembohong. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di antara kalian? Apakah nasabnya termasuk nasab yang terhormat di antara kalian? Mereka berkata, dia memiliki nasab yang terhormat. Fahal qala hadal qaula minkum ahadun qattun qablahu? Apakah di antara kalian ada yang mengatakan perkataan ini sebelum dia? Lafaz minkum maksudnya bangsa Quraisy dan Arab. Pertanyaan ini ditujukan secara umum, bukan hanya kepada orang-orang yang diajak bicara atau yang hadir. Kemudian, fa asyrafun nas yattabi'unah. Apakah ada pemuka-pemuka yang mengikuti ajarannya? Maksud dari pemuka di sini adalah orang-orang yang sombong dan eksklusif, bukan orang yang mendapat kehormatan atau terpandang. Sehingga Abu Bakar, Umar, atau lainnya yang masuk Islam tidak termasuk dari perkataan asyrafuhum. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan yang mengikutinya dari kalangan kami adalah orang-orang yang lemah dan miskin. Sedangkan orang-orang yang terhormat tidak ada yang mengikutinya. Kemudian, sakhwatun, kebencian. Dalam hal ini tidak termasuk orang yang keluar dari ajaran Nabi karena terpaksa atau benci kepada agama Islam, akan tetapi karena sebab lain seperti melindungi diri sebagaimana dilakukan Ubaidullah bin Jahsy. Fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib? Apa kalian menuduhnya sebagai pembohong? Kalimat ini menggunakan kata menuduh, tuhmah. Fahal kuntum tattahimuna atau tuhmah dalam menanyakan kebohongan Rasul. Hal ini untuk menyatakan kejujurannya, karena suatu tuduhan apabila hilang akan hilang pula sebabnya. Kemudian si Jalun bergantian menang dan kalah. Abu Sufyan menggambarkan seperti yang terjadi pada perang Badar dan Uhud. Ketika perang Uhud, beliau meneriakkan perang ini sebagai pembalasan perang Badar, dan kemenangan dan kekalahan dalam peperangan itu selalu silih berganti. Abu Sufyan berkata, kami kalah ketika perang Badar dan aku tidak ikut dalam peperangan itu. Sedang pada perang Uhud, ini kami memerangi mereka. Mada ya'murukum, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Karena setiap nabi pasti memerintahkan kepada kaumnya. Kemudian watruku ma yaqulu abaukum, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh bapak kalian. Kalimat ini memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka pada masa jahiliyah. Abu Sufyan sengaja menyebutkan nenek moyang karena mereka sangat tidak senang untuk menentang nenek moyang mereka, hanya untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan nenek moyang merupakan contoh agama penyembah berhala dan Nasrani. Wa ya'muruna bis-salati waz-zakati was-shidqi, dan memerintahkan kepada kami untuk melakukan salat dan berlaku jujur. Dalam riwayat lain dituliskan as-sadaqah, sedekah, bukan kata sidqu, jujur. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga Bukhari dalam menafsirkan masalah zakat bahwa disebutkan salat dengan zakat adalah merupakan kebiasaan syariat. Ditambah lagi sebelum kalimat ini telah diterangkan bahwa mereka sangat tidak senang dengan kesombongan. Saya katakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah sebagai perintah kepada mereka untuk menepati janji dan menjaga amanah. Dalam kitab Jihad, Bukhari meriwayatkan dari Abu Dzar, dia berkata, dengan salat, jujur, dan sedekah. Adapun perkataan dia merintahkan kepada kami setelah perkataan sembahlah Allah, menunjukkan bahwa menyalahi atau melanggar kedua hal tersebut berdampak buruk pada pelakunya. Karena orang yang melanggar sholat akan menjadi kafir, dan orang yang tidak jujur berarti telah berbuat dosa dan maksiat. Fakadzalika ar-rusulu tub'atsu fi nasabin qaumiha. Para rasul pun diutus dari nasab yang mulia di antara kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Hercules menunjukkan bahwa dia mengetahui berita tentang Muhammad dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian fadakarta an du'afa'ahum ittaba'u, fadakarta anna du'afa'ahum ittaba'u. Kamu katakan bahwa pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Hercules mengatakan bahwa para pengikut Muhammad mayoritas bersederhana, tidak besar hati atau sombong, yang diliputi dengan kebencian dan kedengkian seperti Abu Jahal dan pengikutnya. Sehingga Allah menghancurkan mereka dan menyelamatkan orang yang taat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika amrul iman. Begitu juga dengan iman. Begitulah juga dengan keimanan. Artinya, masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, karena dari keimanan akan tampak cahaya yang akan terus bertambah dengan melakukan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat Al-Quran di akhir kehidupan Nabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina.
Hari ini telah aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan kepadamu nikmat-nikmatku. Atau dalam ayat yang lain Allah menolaknya kecuali telah sempurna cahayanya. Begitu juga pengikut Nabi Muhammad SAW akan terus bertambah sehingga apa yang dikehendaki Allah benar-benar sempurna. Hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Ketika bercampur dengan cahaya hati, dalam arti bahwa keimanan telah menimbulkan kesenangan hati. Ibnu Syakan menambahkan, keimanan akan menambah kekaguman dan kebahagiaan. Wa kadzalika ar-rusulu la taqdiru. Wa kadzalika ar-rusulu la taqdiru. Begitu juga Rasul tidak menipu. Karena mereka tidak menginginkan dari dakwahnya kenikmatan dunia, melainkan apa yang mereka harapkan hanyalah kenikmatan akhirat, sehingga tidak mungkin mereka melakukan penipuan. Al-Mazini berkata bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Al-Qurqas bukanlah pertanyaan yang berkenaan dengan kenabian. Dia hanya menanyakan tentang tanda-tanda kenabian sesuai dengan apa yang diketahuinya. Seperti perkataannya, aku menyangka nabi yang akan datang bukan dari golongan kalian. Kemudian aku berusaha agar dapat bertemu dengannya. Ya, aku berusaha agar dapat bertemu dengannya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak selamat dari pembunuhan apabila mengikuti agama Islam. Seperti cerita Dhaqatir yang dibunuh oleh kaumnya karena masuk Islam. Dalam riwayat Tabari dari Abdullah bin Shaddad dari Udhiyah tentang cerita ini secara singkat. Kaisar berkata, aku mengetahui dia itu benar. Tapi aku tidak dapat melakukan apa-apa karena apabila aku melakukannya, maka kerajaanku akan lenyap dan orang-orang Romawi akan membunuhku. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan, Hercules berkata, celaka aku. Demi Tuhan, aku tahu bahwa dia memang seorang nabi yang diutus. Tapi aku takut kepada orang-orang Romawi. Seandainya mereka tidak mencelakai diriku, aku pasti akan mengikutinya. Akan tetapi jika Hercules benar-benar memahami isi surat yang ditulis Rasulullah yang berbunyi, masuklah ke dalam agama Islam, maka kamu akan selamat, maka dia tidak akan khawatir akan keselamatan dirinya. Bahkan dia akan mendapatkan balasan pahala di dunia dan di akhirat. Adapun perkataan Hercules, aku akan mencuci kakinya, menunjukkan kesungguhan beribadah dan pengabdian kepada ajaran Islam. Abdullah menambahkan, sekiranya benar dia seorang nabi, aku pasti akan pergi kepadanya, akan aku cium kepalanya, dan aku akan cuci kakinya. Dari perkataan Hercules ini menunjukkan adanya keraguan dalam dirinya. Apakah Muhammad benar-benar seorang nabi yang diutus atau bukan? Ditambah juga dengan perkataan Abu Sufyan, aku melihat jidatnya mengeluarkan keringat ketika membaca surat dari Muhammad. Dari perkataan aku cuci kakinya, menunjukkan bahwa jika Hercules masuk Islam, maka ia tidak menginginkan kekuasaan dan kedudukan, tetapi hanya mengharapkan keberkahan semata. Dalam riwayat lain dikatakan beliau berkata, "Wala yablughanna mulkahu tahta qadamai." Pasti kerajaan atau kekuasaan Muhammad ada dalam kekuasaan. Pastinya kerajaannya atau kekuasaan Muhammad ada dalam kekuasaan. Yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa karena Hercules ingin menguasai negara Syam seluruhnya. Pendapat ini dikuatkan oleh sebagian ulama yang menyatakan bahwa pertama kali Hercules memimpin kerajaannya dengan keimanan, akan tetapi lama-kelamaan dia memerangi kaum muslimin pada peperangan Mu'tah tahun ke-8 Hijriah yang berlangsung kurang dari 2 tahun. Dalam kitab Al-Maghazi, Ibnu Ishaq merawiatkan ketika kaum muslimin sampai di kota Ma'an, salah satu kota di Syam, Raja Hercules mengirimkan pasukannya sebanyak 100.000 orang musyrikin. Begitu juga diriwayatkan Ibnu Hibban dari Anas, dia mengatakan bahwa Nabi menuliskan surat kepadanya di Tabuk, tetapi dia tidak menjawabnya walaupun tempatnya dekat. Hal ini menunjukkan bahwa Hercules tetap hidup dalam kekafiran. Tetapi dimungkinkan dia menyembunyikan keimanannya untuk menjaga kekuasaan dan kerajaannya, serta takut ada upaya pembunuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan, Hercules menulis surat dari Tabuk kepada Nabi yang berbunyi, saya seorang Muslim. Nabi berkata, dia bohong. Dia tetap dalam agama Nasrani. Dalam kitab Al-Amwal karangan Abu Ubay dari Mursal Bakar bin Abdullah Al-Mazini dengan sanad yang sahih, Nabi berkata, musuh Allah telah berbohong. Dia bukan seorang Muslim. Dia adalah orang yang sangat menguasai bahasa Yaman. Dia anak Khalifah Qalbi, salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Memiliki wajah yang tampan dan termasuk golongan sahabat yang masuk Islam pada periode pertama. Dialah sahabat yang diutus oleh Nabi untuk menyampaikan surat kepada Raja Hercules setelah pulang dari Hudaybiyah. Dihya sampai kepada Hercules pada tahun ke-7 Hijriyah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Waqidi. Akan tetapi dalam kitab Tarikh Khalifah dikatakan
bahwa Dihya sampai kepada Hercules pada tahun ke-5 Hijriah. Namun pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, dia meninggal dunia pada masa Muawiyah. Basra adalah kota antara Damaskus dan Madinah. Gubernurnya pada waktu itu adalah Haris bin Abu Syamr al-Ghassani. Dalam kitab As-Sahabah karangan Ibnu Sakan dikatakan bahwa Dihya menyampaikan surat kepada Hercules bersama Adi bin Hatim. Jadi Adi bin Hatim, di mana Adi bin Hatim pada waktu itu masih beragama Nasrani dan meninggal pada Fathu Makkah. Kemudian Audhimir Rom, pembesar bangsa Romawi. Nabi tidak menyebutkan raja atau pemimpin bangsa Romawi karena ia tidak mengikuti ajaran agama Islam. Tetapi Nabi menulisnya dengan kalimat Audhim, pembesar, untuk tidak menghilangkan penghormatan kepadanya. Dalam cerita Dihya, bahwa sepupu Raja Hercules menolak surat itu karena tidak dicantumkan raja bangsa Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera bagi orang yang ikut jalan petunjuk. Jika ditanyakan bagaimana hukumnya mengucapkan salam kepada orang kafir, maka para ahli tafsir mengatakan bahwa maksud dari salam itu bukan salam penghormatan, akan tetapi maksud salam di sini adalah salam untuk keselamatan dari azab Allah bagi orang yang masuk agama Islam. Hal itu dapat dilihat dari konteks selanjutnya yang menjelaskan bahwa azab Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang menentang ajaran Islam. Begitu juga kita dapat melihat pada isi surat berikutnya. Apabila kamu menentang ajaran Islam, maka kamu akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda. Intinya bahwa Nabi tidak bermaksud mengucapkan salam kepada orang kafir selama orang itu tidak mengikuti ajaran Islam, walaupun konteks kalimatnya menunjukkan hal itu. Bidi ayatil Islam, dengan kalimat ajaran Islam, atau dengan kalimat yang menyuruh kepada agama Islam, itu kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yu'tika, kamu akan mendapatkan. Dalam kitab Al-Jihad dituliskan aslim, aslim yu'tik, dengan mengulang kata aslim sebagai penguat takkid. Karena kata aslim yang pertama adalah perintah untuk masuk agama Islam, sedangkan kalimat yang kedua dimaksudkan untuk melaksanakan ajaran Islam. Sebagaimana dalam firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, juga sesuai dengan firman-Nya, mereka akan memperoleh pahala 2 kali lipat. Hercules akan memperoleh pahala 2 kali lipat karena beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad, atau jika masuk agama Islam, maka rakyatnya juga akan ikut masuk agama Islam. Kemudian dilanjutkan, fa in tawallaita, apabila kamu berpaling atau tidak mau mengikuti ajaran Islam, memang pada hakikatnya kata berpaling dipakai untuk muka, kemudian kata itu dipakai dengan pengertian menentang sesuatu. Kemudian al-arisiyin, menurut Ibnu Sayyidah, iris artinya pembajak, sedangkan menurut Sa'lab artinya petani. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa yang dimaknai iris oleh Sa'lab adalah petani. Sementara Qura berarti pemimpin. Sementara Al-Jauhari mengatakan bahwa kata itu berasal dari bahasa Syamiah. Akan tetapi pendapat ini ditentang oleh Ibnu Faris yang mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari Arab. Dalam riwayat Ibnu Ishaq dikatakan, maka kamu menanggung dosa para pembajak. Dalam riwayat Al-Madaini, kamu menanggung dosa para petani, fallahin. Atau dalam kitab Al-Amwal, Ubaid meriwayatkan dari Abdullah bin Shaddad, apabila kamu tidak masuk ke dalam agama Islam, maka kamu tidak akan dibiarkan oleh para petani dan kaum muslimin. Abu Ubaid berkata maksud dari para petani adalah rakyat. Karena setiap orang yang bercocok tanam disebut dengan petani dalam bahasa Arab. Baik bekerja untuk sendiri atau untuk orang lain. Menurut Al-Khattabi, maksudnya adalah kamu akan menanggung dosa orang-orang yang lemah dan pengikut-pengikutmu apabila mereka tidak masuk agama Islam. Sebab orang kecil, rakyat, selalu mengikuti orang-orang yang besar atau pemimpinnya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ada yang mengatakan bahwa Nabi menulis surat ini sebelum turunnya ayat tersebut. Akan tetapi lafadznya cocok dengan ayat yang diturunkan oleh Allah. Karena sebab turunnya ayat ini mengenai utusan Nazaret Najran yang terjadi pada tahun ke-9. Sedang cerita Abu Sufyan pada tahun ke-6. Pembahasan ini diulas secara panjang lebar dalam pembahasan tentang Al-Maghazi. Ada yang mengatakan ayat ini turun di awal hijrah sesuai dengan perkataan Ibnu Ishaq. Dan ada pula yang mengatakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan pendapat terakhir mengatakan bahwa ayat ini turun 2 kali. Tapi pendapat ini tidak benar. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Hadis ini mengindikasikan bahwa orang yang sedang junub boleh membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran. Atau mengirim sebagian ayat-ayat Al-Quran kepada musuh dan membawanya ketika berpergian. Berbeda dengan pendapat Ibnu Battal yang mengatakan
bahwa hukum ayat ini telah dihapus, telah dinasah, dan tidak diperbolehkan membawa Al-Quran ketika pergi ke daerah musuh. Dimungkinkan dari larangan tersebut adalah membawa mushaf Al-Quran ke daerah musuh. Adapun bagi orang-orang yang junub diperbolehkan apabila tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran, tetapi diniatkan untuk berzikir. Falamma qala ma qala, ketika dia mengatakan apa yang dikatakannya, maksudnya adalah pertanyaan dan jawaban yang dikatakan oleh Hercules, lapad sakhbu, artinya teriakan keras, yaitu suara yang bercampur dengan emosi. Dalam kitab jihad ditambahkan perkataan Abu Sufyan, aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Fakultu la ashabi. Fakultu, aku mengatakan kepada rekan-rekanku. Fakultu li ashabi, dalam kitab jihad ditambahkan ketika aku keluar dari tempat Hercules. Ibni Abi Kabsyah, anaknya Abu Kabsyah. Maksudnya Ibnu Abi Kabsyah adalah Rasulullah. Karena Abu Kabsyah adalah salah satu kakek Nabi. Dan sebagaimana kebiasaan bangsa Arab, apabila ingin merendahkan seseorang, mereka menasabkan dengan kakek yang kedudukannya rendah. Abu Hasan mengatakan bahwa Abu Kabsyah adalah kakeknya Wahab, yaitu kakeknya Nabi dari jalur ibu. Tetapi terjadi perselisihan dalam masalah ini karena Wahab mempunyai ibu yang bernama Atikah binti Auqas binti Murrah bin Hilal. Dan tidak ada orang yang ahli dalam ilmu nasab keturunan yang mengatakan bahwa Auqas mempunyai gelar Abu Kabsyah. Ada pula yang mengatakan Abu Kabsyah adalah kakeknya Abdul Muttalib dari jalur ibu. Dan ini juga masih diperselisihkan karena ibunya Abdul Muttalib bernama Salma binti Amr bin Zaid al-Khajraji. Dan tidak ada orang yang mengatakan bahwa Amr bin Zaid mempunyai gelar Abu Kabsyah. Akan tetapi Ibu Hubay mengatakan dalam kitabnya Al-Mujtaba bahwa kakek-kakek Nabi dari jalur bapak dan ibu seluruhnya dijuluki Abu Kabsyah. Abu Fatah Al-Azadi dan Ibnu Makula mengatakan bahwa Abu Kabsyah adalah bapak susuan Nabi yang bernama Haris bin Abdul Izzi, suami dari Halimatus Sa'diyah. Suami dari Halimatus Sa'diyah. Yunus bin Bakir mengatakan bahwa Abu Kabsyah masuk agama Islam dan memiliki anak perempuan yang bernama Kabsyah. Ibnu Qutaibah, Khattabi dan Daraqutni mengatakan bahwa Abu Kabsyah berasal dari Khuza'ah yang tidak mengikuti orang-orang Quraisy dalam menyembah berhala. Zubair mengatakan nama aslinya adalah Wajaz bin Amir bin Ghalib. Malikun Bani al-Asfar. Jadi Malikun Bani al-Asfar, Raja Bani Asfar. Maksudnya adalah bangsa Romawi. Diceritakan bahwa kakek mereka yaitu Rum bin Aish kawin dengan anak perempuan Raja Habasyah, Ethiopia. Maka anaknya memiliki kulit antara hitam dan putih, yaitu kekuning-kuningan. Ibnu Hisham dalam kitab At-Tijani mengatakan bahwa gelar Asfar tersebut dikarenakan istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah mengusap badan Rum dengan emas. Ya, jadi istrinya Nabi Ibrahim Sarah mengusap badan Rum dengan emas. Ya. Kemudian hatta adkhalallahu alayyal Islam, sampai Allah memasukkan ke dalam hatiku cahaya keislaman atau menumbuhkan keyakinan pada diriku. Kata suku berasal dari bahasa asing Ajam yang berarti pimpinan agama Nasrani. Hina qadima Iliya. Hercules datang ke kota Iria. Hina qadima Iliya, itu ketika pasukan Romawi mengalahkan pasukan Persia dan mengusir mereka. Peristiwa itu terjadi bertepatan dengan keberangkatan Nabi dan para sahabat untuk mengerjakan umroh setelah perjanjian Hudaibiyah. Kaum muslimin bergembira ketika mendengar berita kemenangan bangsa Romawi sebagaimana disebutkan oleh Tirmidzi dalam menafsirkan ayat. Pada hari itu kaum mukmin mendapat kemenangan dari Allah. Khabisan nafs, keadaan yang sangat jelek. Keadaannya sangat jelek. Artinya keadaan Hercules pada waktu itu sangat menyedihkan. Kalimat ini sering digunakan untuk menunjukkan rasa malas. Nabi bersabda dalam hadisnya, janganlah mengatakan di antara kamu keadaanku sangat jelek. Khobathu nafsi. Jadi khobastu nafsi. Nabi sangat benci perkataan itu. Sedangkan apa yang dialami oleh Hercules menggambarkan perubahan dalam dirinya dari keadaan yang selalu senang kepada yang sangat menyedihkan. Kemudian Hazzaun, peramal atau dukun. Keadaan Hercules seperti seorang peramal. Kalimat dia melihat bintang-bintang merupakan penjelasan dari kata peramal. Karena para peramal mengandalkan dua kemampuan. Pertama dengan bantuan setan dan kedua dengan melihat bintang-bintang. Perkara ini merupakan salah satu kebiasaan pada zaman Zahiliyah. Hercules meramal kedatangan dakwah Nabi dengan bintang-bintang, yaitu bintang komet. Bintang ini muncul setiap 20 tahun sekali. Bintang ini muncul pertama kali 20 tahun pertama ketika Nabi Muhammad lahir. Dan yang kedua muncul di akhir 20 tahun kedua ketika malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Serta muncul yang ketiga 20 tahun ketiga waktu kemenangan kota Khaybar.
Fathul Makkah dan tersebarnya agama Islam di setiap penjuru. Inilah yang diramalkan oleh Raja Hercules. Di samping itu, bintang komet telah menunjukkan akan munculnya seorang pemimpin bagi orang-orang yang sudah disunat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan kerajaan akan pindah ke tangan bangsa Arab. Apabila dikatakan mengapa Bukhari mengangkat permasalahan ahli nujum, peramal ini, dan mempercayai apa yang dikatakannya? Jawabnya, Bukhari tidak bermaksud seperti itu, akan tetapi beliau bermaksud untuk menunjukkan kepada kita bahwa banyak sumber yang membenarkan akan datangnya kenabian kepada Nabi Muhammad, baik dari seorang dukun, peramal, orang yang benar, orang yang batil, manusia atau jin. Ada yang mengatakan bahwa lafaz hiza mengandung arti seorang peramal yang dapat menerangkan tentang nasib seseorang hanya dengan melihat anggota tubuh dan wajahnya. Qadha doharo telah tampak, artinya mendapat kemenangan. Hal itu menurut pandangan ahli nujum bahwa raja yang disunat akan mendapat kemenangan. Sebagaimana dikatakan bahwa pada hari itu adalah permulaan munculnya kenabian Muhammad. Ketika orang-orang kafir melakukan perjanjian dengan kaum muslimin dalam perjanjian Hudaibiyah, maka Allah menurunkan ayat Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada kalian dengan kemenangan yang nyata. Di mana Fatu Makkah terjadi ketika orang-orang kafir mengingkari perjanjian Hudaibiyah. Min hadhil ummah, dari umat ini. Ada yang mengatakan seluruh manusia yang hidup pada masa itu. Ada juga yang mengatakan khusus bangsa Arab. Adapun dikatakan kecuali orang-orang Yahudi, dalam hadis di atas adalah sesuai dengan pengetahuan mereka. Karena orang-orang Yahudi banyak yang tinggal di Ilya, di Baitul Maqdis, di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Berbeda dengan bangsa Arab, walaupun sebagian mereka ada di bawah kekuasaan bangsa Romawi, seperti kaum Gosan, tetapi mereka tetap memiliki kekuasaan. Fabainamahum ala amrihim, setelah mereka melakukan musyawarah. Kemudian utia Hiraklu birajulin, datang Hercules dengan bawa seorang laki-laki dan tidak disebutkan siapa yang dibawanya. Raja Ghassan adalah pemimpin daerah Basra yang telah kami jelaskan sebelumnya. Ibnu Sakan meriwayatkan bahwa orang yang dibawa oleh Hercules adalah Adi bin Hatim. Wallahu a'lam. An khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang kabar Rasulullah SAW. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa orang tersebut menerangkan ada seorang dari kaumnya yang mengaku dirinya sebagai nabi. Banyak orang yang mengikutinya dan banyak pula yang menentangnya. Di antara mereka ada ikatan yang sangat kuat. Dalam suatu riwayat, Raza Ghassan berkata, telanjangi dia apakah dia sudah disunat. Utusan itu berkata, demi Tuhan, aku melihatnya dia sudah disunat. Rumia adalah kota terkenal di Romawi. Kemudian hatta atahu kitabun min sahibihi, sampai datang kepadanya kitab dari temannya. Menurut cerita Dihya, ketika mereka keluar disuruh masuk oleh Hercules. Ketika mereka keluar dia disuruh masuk oleh Hercules dan meminta pemimpin agama Nasrani untuk datang sambil memberi kabar apa yang didengarnya. Pendeta itu berkata, inilah yang kami tunggu-tunggu, sebagaimana Nabi Isa telah mengabarkan dan aku mempercayai serta mengikuti ajarannya. Hercules berkata, kalau aku mengikutinya, maka kekuasaanku akan hilang. Maka pendeta menyerahkan surat itu kepadaku dan berkata, pergilah ke temanmu Muhammad, sampaikan salamku padanya, dan katakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya aku telah mempercayai serta membenarkannya, walaupun orang-orang Romawi akan menentangku setelah ini. Dan ketika pendeta itu keluar, orang-orang Romawi membunuhnya. Raja Hercules juga memerintahkanku untuk mendatangi sesepuh bangsa Romawi. Setelah surat itu disampaikan kepada sesepuh Romawi, dia memproklamirkan keislamannya dengan menanggalkan pakaian yang dikenakan dan menggantinya dengan pakaian berwarna putih. Kemudian keluar dan menyuruh rakyat Romawi untuk memeluk agama Islam dan mengucapkan kalimat syahadah. Lalu orang-orang Romawi langsung membunuhnya. Setelah dia kembali ke Hercules, dia berkata kepada dia, sudah aku katakan kepadamu bahwa aku takut akan keislaman diriku karena sesepuh Romawi yang lebih terpandang di mata mereka tetap dibunuh. Ibnu Hajar berkata, dimungkinkan surat yang dibawa oleh Dihya bukan surat yang ditulis setelah perjanjian Hudaibiyah, tetapi surat yang ditulis ketika perang Tabuk yang tidak ada kata masuklah ke dalam agama Islam, maka kamu akan selamat. Sedangkan cerita tentang sesepuh bangsa Romawi ada dua versi. Pertama dikatakan bahwa dia tidak masuk Islam dan tidak dibunuh. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Nathur. Sedangkan yang kedua dikatakan bahwa dia masuk Islam dan dibunuh. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Wallahu a'lam. Kemudian wasaru Hiraqlu ilal Himsa. Kemudian Hercules kembali kepada Hamas karena di sanalah tempat kerajaannya. Pada saat itu Hamas keadaannya lebih baik daripada Damaskus. Umat Islam menaklukkan kota itu pada tahun ke-16 Hijriah di bawah panglima Islam Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa annahu nabiyyun, bahwa dia seorang nabi. Perkataan ini menunjukkan bahwa Hercules dan temannya telah mengaku keislamannya, akan tetapi Hercules tidak masuk agama Islam.
Kemudian Dasqarah, istana yang di sekelilingnya ada rumah. Kemudian Hercules meminta pembesar-pembesar Romawi untuk masuk ke istana tersebut untuk mengabarkan kepada mereka apa yang dia dengar. Setelah itu seluruh pintunya ditutup. Hercules melakukan hal itu karena takut dirinya akan mengalami seperti apa yang dialami oleh sesepuh Romawi. Kemudian wa ayyas bustal mulkukum, ya, wa ayyas buta mulkukum. Jadi agar kekuasaanmu tetap. Karena jika mereka keluar dari agama Nasrani, maka hilanglah kekuasaan Hercules seperti yang terjadi sebelumnya. Kemudian mereka kabur, mereka diumpamakan dengan keledai liar karena mereka lari lebih kencang dari larinya binatang. Mereka disamakan dengan keledai karena kebodohan dan kesesatannya. Kemudian dari keimanan, minal iman, yaitu dari keimanan mereka yang dilihat oleh Hercules. Karena mereka takut kehilangan kekuasaan. Hercules menginginkan agar kami mendukungnya dengan sama-sama masuk Islam dan tetap taat kepadanya. Dengan begitu kekuasaannya tetap langgeng. Tetapi pilihan itu tidak didapatinya. Dia hanya dapat memilih meninggalkan rakyat Romawi serta kekuasaannya dan masuk ke agama Islam untuk mencari keridhaan Allah. Bahkan ada ke akhirat sya'nin Hirakla. Ini adalah keadaan terakhir Hercules, maksudnya yang berhubungan dengan seruan agama Islam. Bukan berarti setelah itu Hercules meninggal dunia atau Hercules mengalami seperti apa yang dialami pendahulunya. Ada beberapa versi tentang keadaan Hercules setelah itu. Ada yang mengatakan bahwa dia mengutus pasukannya untuk menghadapi kaum muslimin pada perang Mu'tah dan Tabuk. Dan Nabi SAW menulis surat kepadanya 2 kali. Kemudian Hercules mengirimkan emas kepada Nabi dan dibagikan kepada para sahabatnya. Cerita ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dalam kitab Musnad dari jalur Sa'id bin Abi Rashid disebutkan bahwa utusan Hercules berkata, Rasulullah datang ke Tabuk, kemudian mengutus Dihya untuk menghadap Hercules. Ketika Dihya sampai, Hercules memanggil pembesar-pembesar dan para pendeta bangsa Romawi. Kemudian dia menceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka kebingungan sehingga sebagian mereka ada yang keluar dari perkumpulan itu. Hercules berkata, kalian diam dulu. Aku hanya ingin mengetahui apa keimanan kalian kepada agama kita. Ibnu Ishaq dari Khalid bin Bishr meriwayatkan bahwa ketika Hercules ingin keluar dari Syam untuk pindah ke Konstantinopel, bangsa Romawi diberi pilihan. Pertama, masuk agama Islam, kedua, membayar jizyah, pajak, dan ketiga, melakukan perdamaian kepada Nabi tanpa ada peperangan lagi. Akan tetapi mereka menentangnya, kemudian Hercules pergi meninggalkan negeri Syam. Ketika sampai di perbatasan, dia mengucapkan salam kepada negeri Syam, yaitu salam perpisahan, dan setelah itu dia hidup di Konstantinopel. Ada perbedaan pendapat, apakah dia yang diperangi oleh kaum muslimin pada masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman, pada masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman, pendapat yang mengatakan bahwa dialah orangnya yang diperangi kaum muslimin. Catatan, keimanan Hercules menjadi samar dalam pandangan kaum muslimin karena 2 kemungkinan. Pertama, Hercules tidak ingin memproklamirkan keislamannya karena takut dirinya dibunuh. Dan kedua, Hercules masih ragu akan kenabian Muhammad sehingga dia meninggal dalam keadaan kafir. Imam Bukhari hanya meriwayatkan cerita ini dengan perkataan, inilah keadaan terakhir Hercules. Beliau menutup bab ini dengan perkataan tersebut setelah dibuka dengan hadis. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Seakan-akan Bukhari ingin mengatakan apabila niat Hercules benar, maka akan memberikan kepadanya sesuatu yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila niatnya tidak benar, maka dia akan merugi. Dari sini terlihat kesesuaian hadis yang diriwayatkan Ibnu Nathur tentang permulaan turunnya wahyu dengan hadis yang membicarakan niat sebagai dasar suatu perbuatan. Apabila ada yang bertanya dari sisi mana korelasi antara hadis dan yang diriwayatkan Abu Sufyan tentang Hercules dengan permulaan turunnya wahyu, jawabnya adalah bahwa dalam hadis itu digambarkan keadaan orang-orang terhadap Nabi pada awal dakwahnya. Karena ayat Al-Quran yang dituliskan kepada Hercules berisikan suruhan kepada agama Islam yang mengandung makna yang sama dengan ayat yang ada di permulaan bab ini. Sungguhnya kami berikan wahyu kepadamu sebagaimana kami berikan wahyu kepada Nabi Nuh. Atau Allah telah mensyariatkan ajaran-ajaran agama kepada kalian seperti Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Sehingga inti ayat ini adalah seruan untuk menegakkan agama Islam. Suhaili mengatakan bahwa Hercules meletakkan surat itu di kotak yang terbuat dari emas sebagai penghormatan bagi Rasulullah. Dan kotak ini diwariskan turun-temurun sampai kepada Raja Prancis. Prancis adalah nama salah satu kabilah Jerman yang bertempat di Prancis pada abad ke-5 dan mendirikan kerajaan pertama. Sedangkan di timur nama tersebut dikenal dengan sebutan orang-orang salib atau orang Eropa secara umum. Raja Prancis. Prancis adalah nama salah satu kabilah Jerman. Ya, beberapa sahabat saya menceritakan kepada saya bahwa Abdul Malik bin Sa'ad, ini ucapan dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi beberapa sahabat Ibnu Hajar al-Asqalani menceritakan bahwa Abdul Malik bin Sa'ad, salah satu panglima kaum muslimin, bertemu dengan Raja Prancis dan dia perlihatkan surat itu oleh
dan dia diperlihatkan surat itu oleh Raja Prince. Ketika Abdul Malik melihat surat itu, dia meminta izin untuk mencium surat itu, tapi tidak diperbolehkan. Kemudian Ibnu Hajar dikatakan bahwa beberapa orang meriwayatkan kepadaku dari Qadi Nuruddin bin Sa'id. Jadi Qadi Nuruddin bin Sa'id Dimashqi. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Saifuddin Fari Al-Mansyuri, dia berkata, aku diutus oleh Raja Mansur Qalawun. Mansur Qalawun untuk membawa hadiah ke Raja Maghribi. Setelah sampai di sana, aku dipertemukan dengan Raja Frans. Aku ingin tinggal di sana sementara waktu, tapi dia melarangnya. Dia berkata, aku akan memberikan hadiah yang sangat berharga. Dia mengeluarkan kotak yang terbuat dari emas, yang dikeluarkan dari kotak itu, kotak yang terbuat dari emas. Dan dikeluarkan dari kotak itu surat yang terlihat sudah lama sekali. Dia berkata, ini adalah surat dari nabimu yang dikirimkan kepada kakekku, yaitu Kaisar Hercules. Kami mewarisinya turun-temurun dan menyembunyikan dari rakyat kami. Bapakku mengatakan kepada kami, selama surat ini ada pada kami, maka kekuasaan tetap berada pada kami. Ini sesuai dengan perkataan Nabi kepada utusan Hercules. Wahai saudaraku Tanuh, aku telah menulis kepada rajamu, dan dia menjaganya. Surat itu akan tetap ada pada mereka, tapi tidak ada keberanian dari mereka, walaupun telah mencapai kehidupan bahagia. Atau dalam riwayat Abu Ubay dalam kitab Amwal, bahwa Rasulullah menulis ke Raja Kisra dan Kaisar Romawi. Kemudian Raja Kisra merobek-robek surat itu, sedangkan Kaisar Romawi menjaganya. Rasulullah berkata, adapun mereka Kisra akan merobek-robek, sedangkan mereka Romawi, surat itu akan selalu ada pada mereka. Ketika Nabi menerima jawaban dari Raja Kisra, beliau berkata, Allah akan menghancurkan kerajaannya. Sedangkan ketika datang jawaban dari Raja Romawi, beliau berkata, Allah akan menjaga kerajaannya. Wallahu a'lam. Baik, ini adalah pembahasan tentang hadis yang ketujuh yang menceritakan tentang keimanan daripada Hercules. Jadi Hercules itu pada dasarnya ketika diberikan surat dari Nabi baginda Rasulullah SAW, pada dasarnya dia ada iman, tetapi keimanannya kemudian tidak membuatnya berani untuk mengungkapkannya ke tengah-tengah masyarakat atau kepada rakyatnya. Hal ini dimungkinkan karena dia takut bahwa kemudian justru kehancuran akan menimpa dirinya. Karena kita bisa melihat bagaimana Hercules mencoba dengan salah satu pembesar yang sangat disegani oleh orang Romawi untuk menyampaikan agar semua orang Romawi, rakyat Romawi untuk memeluk Islam. Tetapi yang terjadi justru pembesar yang sangat dihormati oleh bangsa Romawi malah dibunuh oleh rakyat Romawi. Nah, inilah yang kemudian membuat Hercules sangat takut untuk mengungkapkan bahwa dirinya sudah beragama Islam dan meyakini bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pun bisa dibuktikan dengan cerita setelah Hercules meninggal yang kemudian mewarisi surat yang diberikan oleh Rasulullah itu secara turun-temurun, yang di kemudian hari kemudian ada salah seorang sahabat dari kalangan tabi'ut tabi'in yang menyampaikan bahwa dia pernah bertemu dengan salah satu keturunan daripada Hercules, yaitu Raja Prince, yang kemudian raja itu memberikan kepadanya, menunjukkan kepadanya tentang surat dari Rasulullah SAW, yang kemudian surat itu dinyatakan sebagai sesuatu yang diturunkan secara turun-temurun dan dianggap ketika mereka masih menyimpan surat itu, maka kekuasaan dan kerajaannya akan tetap langgeng dan abadi. Ini yang bisa kita ambil hikmah, bahwa ketika iman kita ini harus bukan hanya dalam hati, tapi iman ini harus diwujudkan dalam bentuk ucapan kita dan perbuatan kita diamalkan dengan seluruh anggota badan kita. Kita tidak bisa hanya mengatakan saya beriman, tetapi kita kemudian tidak melaksanakan iman itu dalam bentuk implementasinya, dalam bentuk amal-amal yang dilakukan oleh kita. Raja Hercules, dia beriman. Dan dia mengatakan bahwa saya beriman. Tapi dia takut untuk mengungkapkan keimanannya kepada seluruh rakyatnya. Karena dia takut bahwa dia akan dibunuh dan kemudian kekuasaannya akan hancur dan jatuh. Mudah-mudahan dengan belajar daripada hadis yang berkaitan dengan cerita dari Abu Sufyan mengenai tentang diutusnya atau diperintahkannya dia datang menghadap Hercules
di mana Hercules mempertanyakan tentang Nabi Muhammad SAW ini akan menjadi pembelajaran untuk kita dalam rangka menguatkan keimanan kita dan menumbuhkan, menanamkan dan meneguhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.